You could try turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah wa haqqa yuhidduni kulli syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat-sangat dibilang monumental bagi kami semua, khususnya juga for kami. Karena inilah bukti dari solidaritas 212. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya baik, sebelum kita melanjutkan seluruh agenda launching Kitamat, kita buka saja untuk lebih khidmat dan untuk lebih memaknai kegiatan ini. Kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan barokah dalam acara launching Kitamat pada pagi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah, langsung saja kita silakan kepada untuk koordinator panitia Bapak Ari, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan kepada beliau. Kami persilakan. Semua pagi ini berkumpul di suasana yang sangat cerah ini menghadiri acara pembukaan grand launching Kitamat for kami 01 sektor usaha kancil, dan tak lupa nikmat iman dan Islam yang senantiasa ada di diri kita. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan keluarganya, dan juga umatnya yang senantiasa mengharapkan sampai lemah. Amin. Samping kiri kita adalah toko Kitamat 01 for kami. Yang jelas saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang mensukseskan acara grand launching for kami Kitamat for kami 01 ini. Toko Kitamat for kami ini berdiri, ada amanat yang harus dijalankan. Apa itu? Adalah menjaganya. Bagaimana menjaganya? Lebih hemat. Jangan sampai logo milik kita lebih hemat itu nggak ada fungsinya. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kitamat dan vendornya, dijaga harga dan kualitasnya, Pak. Ada kalanya ibu-ibu itu ngelihat 500 perak itu jadi pertanyaan, Pak. Kadang-kadang. Jadi itu ada dua hal yang penting yang mau saya sampaikan. Pertama untuk jamaah dan pembelinya adalah mari kita berdayakan uang kita, belanjakan uang kita di toko kita sendiri, milik kita lebih hemat. Dan juga buat vendornya, suppliernya, jaga kualitas dan harganya agar tetap kompetitif. Mungkin itu aja dari saya. Sebelum saya tutup, apabila dalam penyajian tempat sarana penyajian makan minuman acara kurang sempurna, itulah kami sebagai manusia yang perlu khilaf. Benarnya dari Allah, salam dari kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Syekh Imam Hambali, kami persilahkan hanya maksimum 5 menit saja karena beliau Bapak Berlusi akan terbang ke Surabaya untuk tafadhol Ustaz. Beli afos dulu ini untuk Ustaz kita. Ya, for kami. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bupati Bekasi, Kabupaten Bekasi, yang dalam hal diwakili oleh Bapak Mulyadi. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir ke tempat kami. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ustadz Valentino Dinsi. Beliau ini adalah tokoh nasional. Beliau adalah salah satu ketua dari Operasi Syariah 212. Beliau juga adalah ketua umum dari MTW. Bukunya banyak sekali dan juga bisa didengar ceramah-ceramahnya di radio-radio tingkat nasional dan beberapa media. Dan beliau juga adalah ketua Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI). Jadi alhamdulillah beliau meluangkan waktu di antara kesibukan yang luar biasa ke tempat kita. Juga yang kita hormati Dewan Pembina Porkami, Ketua Dewan Pembina Porkami, Dr. Haji Ismail MPH, yang beliau juga adalah sebagai owner dari Rumah Sakit Anissa di Cikarang. Juga para pengurus Porkami yang hadir di sini. Ini mungkin saya harus perkenalkan dulu Ketua Bidang Ekonomi Bapak Haji Ahyan. Ini beliau Haji Ahyan. Kasih buat beliau. Dan juga seluruh panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan kegiatan ini. Yang saya hitung kalau untuk pembukaan gerai-gerai seperti ini itu sangat cepat. Hitungannya tidak ada 1 bulan. Sudah langsung siap semuanya. Nah, karena bagaimanapun Porkami ini memahami urgensi dari kekuatan umat Islam. Mohon maaf nih saya nggak sebut tadi Pak RW nih. Ini beliau nih Pak, nih RW kita di sini. Jadi emang gayanya begini. Namanya Heri Jauh Hari ya. Jadi emang udah jauh-jauh hari menyiapkan ini semua. Jadi bagus kegiatannya. Selamat. Iya, kita berikan aplaus ya sebagai simbolis kartu perdana ya, kartu pitamat untuk Bapak Rizal. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita beranjak kepada acara berikutnya, sedikit kami sampaikan pesan kepada ibu-ibu yang sudah menghadirkan putra-putrinya untuk ikut serta dalam lomba. Kami akan sampaikan beberapa tata tertib ya kepada adik-adikku sekalian. Jadi untuk lomba mewarnai ada 2 kategori. Pertama kategori tingkat TKA dan yang kedua kategori TKB. Kemudian juga nanti juri akan menilai dari anak-anak yang ikut lomba, dan juga akan disampaikan siapa juara 1 dan 2 untuk masing-masing kategori, baik kategori tingkat TKA dan tingkat TKB. Jadi setelah selesai lomba, nanti anak-anak akan mendapatkan souvenir dari panitia. Untuk selanjutnya kepada perwakilan dari Bupati kepada Bapak Mulyadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya permohonan maaf dari Ibu Bupati Bekasi. Beliau tidak bisa menghadiri undangan ini. Pada intinya Ibu Bupati Kabupaten Bekasi Dr. Haji Hasan Yasin sangat antusias dengan kehadiran Kitamat di Cikarang ini. Sekali lagi permohonan maaf dari Ibu Bupati pada acara launching Kitamat di Cikarang ini tidak bisa hadir. Tetapi untuk lebih afdolnya gitu kan, untuk lebih afdolnya beliau menitipkan sambutan kepada saya untuk mewakili untuk membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada acara peresmian Kitamat Cikarang Raya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bagi para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang saya hormati,
kami atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi menyambut baik atas hadirnya Kitamat Cikarang Raya, karena keberadaan Kitamat di lingkungan perumahan Cikarang Baru ya, akan sangat berdampak positif pada peningkatan perekonomian khususnya di Kecamatan Cikarang Pusat. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi dalam rangka peresmian Kitamat yang di bawah asuhan Forum Komunikasi Musola dan Masjid Porkami yang beralamat di Masjid Mekar Indah, Kota Jababeka 2, Gedung TPA lantai 2, sehingga keberadaannya sangat diharapkan untuk membantu warga masyarakat Peru Mekar Indah Jababeka khususnya dan warga masyarakat Kabupaten Bekasi pada umumnya. Dengan adanya Kitamat ini kami sangat mengharapkan di beberapa tempat sehingga perkembangan sangat dinantikan oleh masyarakat. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Forum Komunikasi Musola dan Masjid untuk membuat Kitamat yang pelaksanaan kegiatannya mulai hari ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pemahfatan Kitamat Cikarang Raya dengan ini saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gitu ya, sambutan dari Ibu Bupati Bekasi, Dr. Hajah Neneng Hasan Hasim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk itu acara puncaknya kami persilakan kepada Bapak Ustadz Valentino Ginsi untuk memberikan sambutan, dan juga kepada panitia mohon bisa mempersiapkan untuk penggundian pita perwakilan 4 DKM juga untuk balon itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, pengurus masjid dan mushola Cikarang Baru yang tergabung di dalam for kami, kemudian Bupati Bekasi yang diwakili oleh Bapak Mulyadi, kemudian juga teman-teman dari for kami, mobil khusus Ustadz kita Ustadz Imam Hambali dan Dr. Ismail yang saya cintai, orang tua kita paling tua nih di sini nih kita dan ibu dan juga Bapak Ibu sekalian dari Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surat As-Saff berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu menyukai, senang terhadap orang-orang yang dia berjihad, berjuang di jalannya shaffan, tersusun rapi, terorganisasi, bersama-sama. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun kokoh. Saya ingin mengingatkan yang pertama kepada teman-teman semua, kepada teman-teman for kami, kepada Bapak Ibu semua, para investor dan kepada jamaah sekalian, bahwa apa yang kita lakukan hari ini di dalam Kitamat ini bukanlah semata-mata bisnis, bukan. Tetapi ini adalah al-jihad fil iqtisadi. Ini adalah jihad di dalam bidang ekonomi. Bukan semata-mata berbisnis. Kalau kita berbisnis, kita pasti kalah dengan yang di sebelah. Kenapa? Yang di sebelah itu sudah ada 27.000 ya jumlahnya, duitnya sudah ada ratusan triliun, umurnya sudah belasan tahun. Jadi secara teori kita tidak akan mungkin menang melawan orang-orang yang sudah seperti itu. Tetapi seperti DKI juga, ketika kami membuat suatu forum 6 tahun yang lalu namanya Forum Saling Sapa. Dari Forum Saling Sapa itu kemudian muncul namanya MPJ, Majelis Pengawal Jakarta, dan kemudian lahirlah namanya GNPF MUI. Dan akhirnya sesuatu yang tidak mungkin di Jakarta, di mana kekuatan itu penguasa,
nomor satu di Jakarta, incumbent, duitnya triliunan, didukung oleh yang luar biasa sekali. Tadi saya keluar di Cibatu, kiri kanan promosi semua nih. Meikarta yang duitnya udah berapa, 273 triliun. Nggak mungkin menang kalau secara manusia, tetapi kalau Allah berhendak, iza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Ternyata ketika ka'annahum bunyanun marsus, kita berjuang soffan ka'annahum bunyanun marsus, umat Islam itu ternyata menang. Jadi begitu juga dengan ekonomi, bahwa kita ini bukan semata-mata berekonomi, tapi kita melakukan jihad di dalam bidang ekonomi. Kalau jihad, insya Allah, maka kata Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah akan berada di atas tangan-tangan kita. Jadi jaga, yang pertama kali adalah niat. Jagalah niat bahwa apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata bisnis, tetapi adalah jihad di jalan Allah di dalam bidang ekonomi. Kalau kita niatkan itu, maka Allah yang akan membantu kita, Allah akan memudahkan urusan kita. Nomor satu. Yang nomor dua, karena ini adalah yang disebut dengan ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh, maka kewajiban bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pemilik dan umumnya adalah warga masyarakat di sini, untuk belanja, untuk membeli, untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan kebutuhan bulannya, nantinya adalah di Kitamart. Siapa untuk belanja di Kitamart? Jadi kalau kita belanja di Kitamart, maka ini adalah sesungguhnya adalah milik kita. Ini milik kita semua, milik masyarakat, milik anggota, milik konsumen, milik investor. Ketika kita beli di warung kita, maka sesungguhnya kita telah menghidupkan milik kita sendiri, dan nanti keuntungannya akan kembali ke kita juga. Jadi keberpihakan. Nomor dua adalah satu niat, yang kedua adalah keberpihakan kita untuk membeli dan belanja di warung kita sendiri. Karena apa? Karena ini milik kita, nanti keuntungannya kembali ke kita juga. Dan kalau kita belanja di warung kita sendiri, maka insya Allah warung kita ini akan tumbuh dan berkembang. Kedua. Yang ketiga, karena ini tagline kita adalah dari, oleh, dan untuk umat. Kalau kita belanja di warung kita, kita sesungguhnya telah memajukan warung kita. Kita menjadi investor dengan membeli saham di Kitamart ini, maka Kitamart menjadi milik kita. Tetapi gerakan dakwah di bidang ekonomi ini tidak cukup hanya menjadikan masyarakat sebagai konsumen dan sebagai pemilik. Tetapi kalau umat ini mau maju, maka masyarakat juga harus dilibatkan sebagai produsen. Jadi ke depan di Kitamart ini ada dua rak, di mana rak ini yang wajib dan harus diisi oleh para pemilik Kitamart, yaitu para investor. Dan yang kedua adalah kepada warga sekitar. Jadi mau tidak mau, kita harus merubah masyarakat kita dari cuma sekedar konsumen, maka dia bergeser harus menjadi produsen. Ibu-ibu mungkin yang bisa masak, ini sekarang dengan teknologi sudah luar biasa. Saya punya teman lupa mengembangkan suatu aplikasi itu, ini Cikarang luar biasa. Saya lupa nama aplikasinya apa, tapi itu khusus untuk ibu-ibu yang masak di rumah. Biasanya bikin sayur asam untuk anaknya 3, suaminya, jadi mereka berlima. Hanya konsumsi 5 orang, dia bisa bikin untuk 7 orang atau 10 orang. Jadi melebihkan porsinya 2 kali lipat, nanti dimasukkan ke aplikasi, kemudian nanti aplikasi itu tinggal dipublish di Cikarang ini, sehingga nanti orang-orang Cikarang yang pengen makan sayur asam bisa pesan sayur asam 1 tuh. Nanti juga penduduk pekerja-pekerja di Cikarang ini juga, saya mau pesen dong. Jadi disitulah sesungguhnya telah memberdayakan ibu-ibu rumah tangga. Ya, jadi menjadikan anggota Kitamart, menjadikan warga di sekitar Kitamart bukan saja menjadi konsumen, bukan saja cuma jadi pemilik Kitamart, tetapi dia menjadi produsen. Itu salah satu contoh.
Nanti di rak itu juga mungkin ibu-ibu bisa bikin keripik daripada sambil bengong yang nganterin anak sekolah waktunya kosong daripada nonton sinetron. Ya, lebih baik nggak apa-apa pasangin radio-radio yang islami sambil potong singkong kecil-kecil, kemudian dijemur singkongnya, kemudian digoreng, dikasih cabai, dikasih gula, kemudian dikasih merah. Merahnya bisa Kitamat Cikarang, Kitamat atau Kitamat Porkami 1. Keripiknya dititip di sini. Ya, jadi dengan begitu insya Allah akan hiduplah masyarakat kita. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, saya berkali-kali khusus untuk pengurus bahwa hazihi dakwah lil Islam, bahwa Kitamat ini adalah dakwah di dalam Islam. Maka karena dia bagian dari dakwah, ya, sebulan sekali laporin dong Kitamatnya, keuntungannya, perkembangannya. Jadi laporan sebulan sekali kepada pemilik wajib dilakukan di masjid. Ini pemiliknya berapa orang? 500-an. Ya, kebayangan 500 orang. Jadi setiap sebulan kali 500 orang itu harus datang ke masjid. Judulnya adalah laporan keuntungan Kitamat. Jangan laporan kerugian, jangan. Laporan keuntungan. Kita doakan Kitamat ini untuk terus kan? Di laporan keuntungan Kitamat, mengundang tuh seluruh pemegang saham. Kalau bidangnya laporan keuntungan datang semua tuh Pak. Datang, nah begitu datang di masjid, sebelum laporan keuntungan adalah tilawah Quran dulu, bacakan 2-3 hadis, kemudian Ustaz ceramah dulu. Disitulah dakwah. Jadi ini adalah sesungguhnya pemberdayaan masyarakat, menjadikan masyarakat bukan cuma berdaya secara ekonomi, tetapi juga berdaya secara spiritualitas. Ketika Erdogan menjadi tempat Perdana Menteri, yang dilakukan pertama kali Erdogan adalah gerakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia ajak masyarakatnya ke masjid. Jadi kewajiban dimanapun Kitamat berada, Kitamat para pengurusnya wajib menggiring masyarakat sekitarnya untuk sholat 5 waktu di masjid. Penuhi masjid-masjid kita 5 waktu. Kalau sudah masjid kita penuh dan kalau sudah sholat subuh kita seperti sholat Jumat, disitulah kebangkitan Islam akan terjadi sebagaimana Allah membangkitkan Islam di dunia. Jadi pembinaan, pemberdayaan masyarakat baik secara ekonomi terlebih secara spiritual harus dilakukan. Terakhir saya masih punya utang satu. Nanti tagih utangnya sama pengurus nih, sama pengurus. Utang saya satu adalah ini. Saya tahu problem masyarakat Islam itu kenapa Islam tidak maju, kenapa visi Islam tidak berkembang. Faktor nomor satu adalah tidak jujur, tidak akuntabel, tidak profesional. Untuk itu kita harus dikontrol oleh mesin. Mohon doa kesembuhan untuk saudara saya Herman yang kemarin dibacok, yang di jalan tol itu sahabat saya Herman. Saya bersama dengan Herman juga dengan Ustaz Bahtiar Nasir mendirikan satu usaha yang usahanya itu adalah di bidang teknologi, dan Herman itu adalah IT-nya Kitamat, ahli dari Rusia beliau, teman-teman ITB. Jadi Kitamat itu saya minta dikontrol dengan sistem. Salah satunya nanti di dalam aplikasi itu yang namanya Kita Pay, itu ada kita belanja. Kita belanja itu nanti ibu-ibu, bapak-bapak tinggal tik pesan apa, beras sekian kilo, telur sekian ini, nanti begitu laporan keuangan dia pulang di masjid, pulang dari masjid ambil belanjaannya bawa pulang. Untuk hari-hari dia tik diantar nanti dari Kitamat ke rumah-rumah yang dekat. Apakah nanti lewat kita Jack dan segala macam. Kemarin alhamdulillah ada 2 orang dari komunitas yang namanya komunitas Uber, Gojek dan Grab datang ke saya. Komunitas itu memiliki anggota kurang lebih 300.000 mobil dan motor, dan mereka akan bergabung dengan MTW khususnya dengan Kitamat untuk mensupport armada untuk pengiriman baik kargo, baik barang-barang dan segala macam. Jadi alhamdulillah kita sudah berhimpun dengan mereka. Kemudian juga insya Allah mohon doa ke depan, insya Allah mudah-mudahan Mas Hari ingatkan Pak Sujana agar minggu depan atau paling telat minggu kedua Agustus sudah bisa MOU dengan Kepur, dengan Pak Syafi Samsudin, Direktur Utama Kepur. Kita akan membuka Kitamat Bapak Ibu
waktu pertama kali membuka Kitamar, saya bilang Pak Sujana, kita akan buka Kitamar dalam waktu 7 tahun 10.000 Kitamar. Tapi ketika sudah bertemu dengan Kirko dan Mas Khairul Tanjung, pemilik Kirko, dengan ini menjadikan suatu gerakan dakwah, kita akan buka Kitamar dalam waktu 10 tahun di seluruh Indonesia. Karena Kirko di seluruh Indonesia, kita akan buka 100.000 Kitamar. Derajat teknologi, jadi dengan begitu nanti jamaah akan bisa lihat, langsung tinggal login paspor, tinggal dibuka, bisa lihat Kitamar mana ini namanya? Cikarang. Kitamar Cikarang 1, tinggal buka Cikarang 1 Kitamar, kita akan bisa lihat omset detik ini berapa, detik ini untungnya berapa, gross profit, dan bagi hasil untuk masing-masing orang berapa bagi hasilnya akan kelihatan. Jadi kasir tidak bisa nyolong, distributor yang sekarang kita dengan SP tidak bisa nipu, karena bisnis kita dikontrol oleh ratusan orang pemilik. Jadi kontrol sangat transparan. Pertama. Kedua, katakan sekarang jam 4 sore, Kitamar tutup jam berapa? Jam 10. Jam 4 sore omset kita baru 5 juta. Padahal omset kita sehari harus berapa? Enggak, sehari normalnya berapa? Minimal 8. Anggap ini jam 4 sore, omset baru 6 juta. Minimal omset sehari harus 8 juta. Begitu jamaah sekaligus pemilik melihat bahwa sekarang ini jam 4, omset baru 6 juta, padahal harusnya 8 juta. Di grup pemilik, dibikin grup pemilik kan? Bikin grup pemilik, itu mereka harus ngomong, teman-teman ingat, omset kita ini 8 juta sehari, baru 6 juta sekarang ini. Ayo, 4 jam lagi kita mau tutup. Yang belum belanja. Itulah mekanisme kontrol dari masyarakat. Dengan begitu saya pikir insya Allah mudah-mudahan 10 tahun ke depan apa yang sudah dimiliki oleh mereka, oleh orang-orang non-muslim, oleh orang-orang asing, kalau kita punya komitmen insya Allah 10 tahun ke depan Indonesia akan kembali menjadi milik orang Islam. Indonesia akan menjadi milik bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tadi menyerahkan kepada Ahmad Ahyan kartu anggota. Media. Ya, jadi kalau Ini diinformasikan bahwa investor Kitamar Forkami 1 berjumlah 500 investor. Allahu Akbar, insya Allah akan menambah lagi. Kemudian dari investor 500 orang tersebut, akhirnya ada 62 voucher kali 150.000 yang akan dibagikan ke pondok-pondok anak yatim di sini. Ada 62 voucher dan kami mohon Bapak Fandelinsi untuk memberikan secara simbolis voucher seharga 150.000 ini kepada perwakilan dari Al-Fitro, Bapak Katiman, Ustaz Katiman ada. Beliau mohon maaf waktunya didampingi oleh Bapak Mulyadi. Bapak Katiman atau yang mewakili? Bapak silakan, Pak. Bapak Ismail juga mohon maaf juga kepada Bapak Imam Hambali, mohon maaf. Untuk media mohon bisa diliput ini. Iya, satu orang saja perwakilan. Iya. Ya, kemudian sebelum dengan kita, kami nanti persilakan tim Hadroh untuk Al-Muhajirin untuk mempersiapkan diri. Ini ibu bapak semua juga ada tim Hadroh, kita ramaikan dari Hadroh Al-Muhajirin. Ya, senyum. Kemudian untuk panitia untuk juga mempersiapkan pengguntingan pita, ya. Ya, mungkin Hadroh ada sesuatu momen
nanti persiapkan pada saat nanti pembibitan pita saja nanti ya. Silakan mungkin ada gunting dan lainnya, persiapkan semuanya bersama-sama saja Pak, tim Hadros ya. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita matpor kami 01. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita matpor kami 01 dengan ini kita resmikan dan kita buka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. You could try turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, 'cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, even with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Sebagai tanda